Hello everyone, my name is Hairul Anwar Korompot, and this video is made especially for the first semester students of the English Language Education Study Program or Prodi Pendidikan Bahasa Inggris at the English Department, Jurusan Bahasa Inggris, Faculty of Languages and Literature, Fakultas Bahasa dan Sastra at Universitas Negeri Makassar or UNM. I hope you can understand my situation because I'm still suffering from mouth ulcer and sore throat. So maybe I cannot speak very fast and very clearly. However, I will try my best. Yeah. So thank you for your understanding. In this video, I'm going to talk specifically about my course, Intensive Speaking, which is taken by students in classes A, B, C, and Pare-Pare. To make it easier for you to understand my explanation, I will use both Indonesian and English. And my explanation will be based on the PowerPoint slides in the PDF format that I have sent you, which I hope you have all read and understood. Yeah. So let me now share screen to show the PowerPoint slides. Yeah, so this is intensive speaking information session. Here's some information about myself, but I don't think I have to go through this. You can read the information for yourself. All right, this is the first important part I have to talk about. Ya, jadi ini bagian yang penting yang harus saya jelaskan di bagian pertama, ya, yaitu the lessons atau perkuliahannya, ya, atau pertemuan from week 1 until week 16. Jadi mulai dari minggu pertama sampai minggu ke-16. Minggu pertama itu dimulai minggu ini, ya, mulai minggu ini, dan minggu terakhir itu di antara akhir November atau awal Desember 2020. Mungkin tidak akan tidak akan genap 16 kali, ya, karena waktu kita tidak tidak banyak. Kita harus berakhir di bulan Desember, sementara kita mulai di awal September, di pertengahan September. Jadi mungkin kita tidak akan bisa mencapai jumlah ideal 16 kali pertemuan itu, ya. Ya, karena situasi yang kita hadapi bersama sekarang ini dengan pandemi COVID-19. Oke, jadi secara umum perkuliahan dibagi dua bagian, ya. Bagian pertama antara perkuliahan pertama sampai perkuliahan ke-8, ya. Di pertemuan ke-8 itu ada mid semester test. Itu bagian pertama. Bagian kedua adalah atau dimulai dari minggu ke-9 dan seterusnya hingga minggu ke-16 atau pertemuan ke-16 ketika kita melaksanakan final semester test, ya. Oke. Kita lihat apa yang terjadi di bagian pertama, ya. Di bagian pertama itu ada 6 pertemuan, ya. Anggap saja yang kita laksanakan melalui video ini adalah pertemuan pertama, ya, lesson 1 introduction. Jadi selanjutnya adalah pertemuan kedua, 3, 4, 5, 6, dan 7. In each of these lessons, we will cover one unit in the materials, in the intensive speaking materials, which I wrote with Prof. Basriwelo. Okay. Jadi di pertemuan kedua itu ada unit 1, pertemuan ketiga unit 2, pertemuan keempat unit 3, pertemuan kelima unit 4, pertemuan ke-6 unit 5, dan pertemuan ke-7 unit 6. Setelah menyelesaikan ini, diperkirakan pada tanggal 16 Oktober kita akan melaksanakan mid semester test.
Oh ya, mohon maaf ya, ini di pertemuan pertama tertulis 10 September, ini salah, ini seharusnya 14 September ya, Senin kemarin. Karena hari Senin kemarin itu adalah hari pertama perkuliahan bagi mahasiswa semester 1. Dan saya sudah membagikan ya, melalui grup WhatsApp, saya sudah membagikan materi unit 1 sampai 6. Jadi adik-adik mahasiswa sudah bisa melihat isinya. Kemudian bagian kedua, sama seperti di bagian pertama, setiap lesson itu membahas satu unit, mulai dari unit 7, 8 ya, dan seterusnya sampai unit ke-13. Dan diakhiri dengan final semester test, sama seperti di bagian pertama. Dan final semester test ini saya proyeksikan it will happen on the 27th of November 2020. Mudah-mudahan bisa memenuhi tenggat waktu ini atau batas waktu ini sehingga kita tidak perlu adakan perkuliahan di bulan Desember karena itu sudah memasuki masa liburan barangkali ya. Hal kedua yang ingin saya bicarakan di sini adalah masalah assessment atau penilaian. Ya, saya menggunakan sistem seperti ini. Penilaian saya terdiri dari 4 aspek, ya, 4 aspects of assessment. Yang pertama adalah participation senilai 15, total 15. Assignments or tasks, tugasnya. Ini totalnya 20. Kemudian ada mid semester test, itu 25. Final semester test 40. Ya, masing-masing ini 15, 20, 25, dan 40. Jumlahnya 100. Ya, perlu saya jelaskan bahwa participation itu diambil dari partisipasi Anda dalam setiap pertemuan. Dan setiap pertemuan itu kan tadi membahas 1 unit ya. Nah, jadi ada nilai 1 poin ya, 1 dari 15 ya, 1/15 untuk setiap kali Anda hadir atau berpartisipasi dalam setiap unit itu ya, setiap perkuliahan. Kecuali the first lesson. Jadi pertemuan pertama hari ini kita tidak hitung. Yang kita hitung adalah pertemuan dari, kalau kita kembali ke daftar sebelumnya, yang kita hitung adalah dari week 2 sampai week 16. Jadi itu ada total 15 kali pertemuan, masing-masing 1 poin, jadi totalnya 15. Oke. Kemudian assignments atau tugas itu 20, itu dari dari angka 1,5 lebih sedikit ya. Yang itu diberikan untuk setiap tugas yang Anda selesaikan. Ya, jadi nanti kan Anda mengerjakan unit 1, 2, 3, dan seterusnya sampai unit 13. Nah, untuk setiap pekerjaan tersebut Anda mendapat angka 1,5 lebih sedikit, yang kalau ditotal dia menjadi 20. Ya, jadi setiap tugas yang Anda kerjakan dan Anda submit atau Anda serahkan, itu akan nanti saya jelaskan sebentar, itu masing-masing mahasiswa memperoleh angka 1,5 lebih sedikit. Ya, jadi sekali lagi setelah ditotal dia menjadi 20. Kemudian mid semester test itu sudah dilihat 25, final semester 40. Masing-masing tes ini adalah tes lisan ya, tes lisan. Biasanya di masa yang lalu saya melakukannya secara live gitu dengan interview langsung di depan kelas. Namun sekarang mungkin dengan situasi pandemi seperti ini kita tidak mungkin melakukannya secara langsung. Jadi ada 2 pilihan, kita bisa melakukannya secara recording or live. Ya. Kita bisa rekam atau live. Tapi live di sini yang dimaksud adalah live on video conference application seperti Zoom atau Google Meet. Ya. Kalau recorded itu Anda mungkin rekam di video, kemudian kirimkan video ke saya. Atau Anda rekam di WhatsApp, ya, kemudian Anda kirimkan ke saya. Atau nanti ada penjelasan tentang itu secara khusus. Yang pasti diharapkan total ya nilai maksimal dari sini adalah 100. Dan itu akan menentukan grade apa yang Anda peroleh ya, mulai dari A, B, C hingga D ya. Bisa juga E gitu ya kalau tidak lulus.
Tapi mudah-mudahan tidak akan ada di antara adik-adik yang memperoleh angka atau nilai seperti itu ya, nilai E atau D. Ya. Jadi seperti ini daftarnya ya. Jadi untuk misalnya untuk nilai 91 sampai 100 itu nilainya A. 86 sampai 90 nilainya A minus atau A minus. Dan seterusnya bisa dilihat sendiri. Seingat saya yang dianggap tidak lulus adalah nilai C ya. Saya lupa nilai C atau nilai C plus, tapi ada salah satu di sini yang kalau Anda peroleh nilai itu Anda dianggap tidak lulus. Gitu ya. Jadi sebaiknya berusaha untuk tidak memperoleh angka C. Semua harus berusaha untuk minimal mendapatkan nilai B atau B plus minimal gitu ya. Sehingga semua bisa lulus dari mata kuliah ini dengan hati yang gembira ya. Ya, jadi seperti itu nilai yang akan diperoleh pada akhir semester. Mudah-mudahan semua mahasiswa, mayoritas Anda ini akan memperoleh nilai. Kalau bukan A, B, salah satu di antara variasinya itu ya. Selanjutnya, materinya ya. Di sini saya menjadikan dua contoh ya, sudah Anda lihat sendiri mungkin di materi PDF. Dua contoh unit 1 dan unit 9 ya. Unit 1 untuk bagian pertama, unit 9 untuk bagian kedua. Di sini ada dialog ada speech bubble, practice on your own or with a classmate, describe the picture. Jadi tugas Anda adalah menjelaskan gambar yang Anda lihat di sini dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini. Ya. Nah, Anda bisa mengerjakannya sendiri atau dengan teman. Ini pilihan ya, mengerjakannya sendiri atau dengan teman. Jadi kalau Anda tidak bisa dapat teman, ya kerjakan sendiri saja. Ya. Kalau Anda bisa punya teman untuk berlatih bersama, ya silakan. Tapi kalaupun tidak apa-apa. Tugasnya hanya menjelaskan apa yang Anda lihat. Ada contoh-contoh di sini ya, misalnya mengenai gambar wanita di halaman ini. Anda diminta menjelaskan dan ada contoh-contohnya itu diberikan. Misalnya, I think she's a woman from India. I guess she is wearing a wedding dress. She looks pretty dan sebagainya. Tentunya ini masih banyak pernyataan yang bisa Anda buat tentang wanita ini. Ya. Bergerak ke halaman berikut, jadi tadi ini di bagian A ya, getting started. Bagian getting started nomor 1. Ada nomor 2, ada nomor 3, nomor 4. Ya. Jadi Anda jawab, ya Anda isi ini, Anda bisa isi sendiri ya, karena mungkin untuk mengerjakan ini Anda perlu membuat catatan, silakan. Jadi untuk nomor 2, nomor 3, dan yang lain-lain itu, Anda bisa membuat catatan, mungkin Anda print dulu atau Anda langsung kerjakan di PDF-nya. Saya tidak tahu bagaimana cara Anda untuk melakukannya. Yang pasti kalau Anda ingin membuat catatan dulu, silakan. Namun yang saya butuhkan dari Anda adalah rekamannya. Ya. Sudah ada informasi seperti itu, bahwa yang saya butuhkan dari Anda adalah rekaman suara Anda menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini. Kalau Anda ingin mencatat, silakan, tapi saya tidak akan mengumpulkan catatan yang Anda buat, gitu ya. Jadi ini di bagian A, getting started. Bagian berikut adalah Q&A, bagian B ya. Q&A, work on your own. Di sini Anda diminta bekerja sendiri untuk menjawab semua pertanyaan yang ada. Di sini ada pertanyaan nomor 1 sampai nomor 15. Nah, Anda kalau mau Anda bisa menulis jawaban dulu, bekerja dulu sendiri, kemudian Anda jawab sendiri semua pertanyaan yang ada di sini. Misalnya, what's your name? Anda tulis nama Anda. Do you know what your name means? If yes, what is it? Ya. Anda jawab pertanyaan itu, kemudian nanti setelah terjawab semuanya, Anda rekam suara Anda membaca jawaban-jawaban tersebut. Tapi sekali lagi ingat bahwa saya tidak membutuhkan catatan Anda ini. Yang saya butuhkan hanyalah rekaman suara Anda. Oke. Itu untuk bagian B ya, Q&A, work on your own. Work on your own itu artinya bekerja sendiri ya. Bekerja secara individu. Di materi ini masih ada section C ya. Anda lihat di sini ada section C, D, E dan F.
Ada dialog box di sini ya. Jadi Anda lihat yang warna merah ini. Ini dia bilang don't do the sections here unless you are told to do so. Jadi jangan kerjakan bagian ini kecuali Anda diminta melakukannya atau mengerjakannya. Ya, jadi memang sengaja diberi warna merah supaya Anda memperhatikan secara seksama ya bahwa bagian ini tidak perlu dikerjakan kecuali Anda diminta secara khusus untuk mengerjakannya. Mengerjakannya sih artinya Anda tidak perlu merekam suara untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini. Gitu ya. Jadi yang Anda kerjakan hanyalah bagian-bagian yang ada ini keterangan ini ya dalam speech bubbles warna biru ini. Itu yang Anda kerjakan. Yang diberi tanda dengan speech bubbles warna merah tidak perlu Anda kerjakan kecuali diminta. Ya. Jadi ini sebenarnya mudah sekali. Anda hanya mengerjakan bagian-bagian yang sudah ditunjukkan dengan cara merekam suara Anda sendiri di Google Drive dan kemudian menyimpannya ya di Google Drive. Nanti akan saya jelaskan lebih spesifik mengenai hal tersebut mengenai Google Drive. Ini untuk unit 1 ya. Unit 1 ini Anda bisa lihat perbedaannya. Anda lihat sini cirinya adalah unit 1 ini ada gambar ya. Semua materi di sini ada gambarnya, tapi di unit 1 sampai 6 gambarnya hanya satu kalau saya tidak salah ingat ya. Setiap unit itu cuma ada satu gambar. Nah, kalau kita pindah ke contoh yang lain yaitu unit 9, Anda lihat di situ ada bertambah jumlah gambarnya ya. Setelah mid semester test bertambah jumlah gambarnya, ada gambar A, B, C, D, E dan F. Yang Anda lakukan sama, Anda bekerja sendiri atau dengan teman sekelas untuk apa? Untuk menjelaskan gambar yang Anda lihat di sini. Nah, gitu kan? Nah, ini kan ada tandanya biru ya. Speech bubble-nya warna biru, berarti ini yang harus Anda kerjakan. Jadi katakan apapun yang terlintas dalam pikiran Anda ya, mengenai the pictures here. Ya. Nah, ketika Anda menjelaskan gambar yang banyak seperti ini, you can describe the pictures one by one. Anda bisa jelaskan satu persatu. Misalnya Anda mulai dulu dengan picture A, kemudian Anda lanjut dengan picture B, dan seterusnya sampai picture F. Ya. Namun kalau Anda mau menjelaskannya secara global, secara keseluruhan juga boleh. Ya. Artinya Anda tidak menguraikannya satu persatu, tapi Anda menguraikannya secara keseluruhan. Ya. Dengan mengambil mungkin tema yang sama ya, yang ada di antara gambar-gambar yang ada di sini. Kira-kira hal apa yang menyatukan ya, gambar yang berbeda-beda ini? Apa yang membedakan satu gambar dengan yang lain? Ya. Oke. Nah, di sini juga di bagian kedua. Jadi sama tadi ya. Ini bagian yang pertama getting started, bagian A. Ada beberapa pertanyaan di dalamnya. Tadi nomor 1, yang ini nomor 2, nomor 3. Ada nomor 4, ada nomor 5 gitu ya. Silakan Anda jawab. Nah, sekali lagi Anda bisa membuat catatan ya seperlunya, kemudian Anda rekam suara Anda membacakan catatan Anda tersebut. Oke, sama seperti di bagian pertama tadi, di unit 1 tadi. Kemudian untuk bagian B di sini sama masih Q&A, work on your own, Anda bekerja sendiri, kemudian Anda jawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di sini. Di sini nomor 1 sampai 14 Anda jawab di sini. Oke. Baru Anda rekam suara. Artinya Anda rekam suara Anda untuk bagian A dan B ya. Anda rekam suara Anda menjawab pertanyaan-pertanyaan di bagian A dan bagian B. And once again ya, section C, D, E and F they are marked with these red speech bubbles. Itu artinya mereka bagian-bagian ini tidak perlu Anda kerjakan kecuali Anda diminta mengerjakannya. Oke. Jadi cukup Anda rekam suara Anda untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di sections A and B. Don't worry about section C, D, E, and F unless you are told to do so. Okay? Now,
what about the tasks? Jadi bagaimana dengan pelaksanaan tugas-tugas yang sudah saya rencanakan untuk Anda ini? Bisa dilihat di layar ya di sini. Untuk bagian pertama unit 1 sampai 6 dan untuk bagian kedua unit 7 sampai 13. Awalnya itu saya ingin menggunakan SYAM-OK. SYAM-OK itu adalah learning management system yang dimiliki UNM secara online. Jadi sistem pengelolaan pembelajaran secara online yang ada di UNM gitu ya. Namanya SYAM-OK. Ada kepanjangannya itu ya, nanti Anda bisa cari sendiri apa kepanjangan dari SYAM-OK. Namun karena SYAM-OK ini saat ini masih tahap perkenalan dan saya juga masih mempelajari bagaimana menggunakannya, saya bisa saja menggunakan SYAM-OK, bisa juga tidak. Ya. Dan yang saya lakukan sekarang yaitu melalui WhatsApp, itu sebenarnya alternatif dari SYAM-OK. Mudah-mudahan nanti pada saatnya saya bisa menggunakan SYAM-OK secara baik ya, dengan baik, sehingga tidak perlu menggunakan aplikasi yang lain. Tapi untuk sementara ini saya menggunakan other apps, dalam hal ini WhatsApp. Jadi kita berkomunikasi secara rutin, secara reguler itu melalui WhatsApp. Sama ya untuk bagian pertama ini unit 1 sampai 6 dan unit 7 sampai 13 bagian kedua sama. Kalau bukan SYAM-OK kita akan menggunakan aplikasi yang lain, WhatsApp. Namun apakah kita gunakan SYAM-OK atau aplikasi lain seperti WhatsApp, perlu sekali Anda memiliki Google Drive ya. Anda harus punya Google Drive untuk bisa bekerja dengan baik dalam sistem seperti ini. Oke. Kemudian bagaimana dengan mid semester test dan final semester test? Itu bisa kita lakukan seperti yang saya jelaskan tadi. Apakah Anda lakukan melalui WhatsApp ataukah Anda kirimkan Google Drive linknya ke saya untuk saya buka di sini, atau mungkin kita bisa melakukannya melalui Zoom ya. Zoom atau aplikasi semacamnya. Itu untuk tes. Nanti kita akan putuskan bersama mana cara yang lebih mudah, mungkin cara yang lebih murah gitu terutama bagi adik-adik sekalian. Oke, kita lanjut ke bagian berikut. Ya, selanjutnya ya. Untuk bisa bekerja dalam sistem yang sudah saya buat ini, ada beberapa hal yang harus Anda kerjakan. Ini saya sudah buat 1-5 poin ya. 1-5 poin yang di sini. Kita lihat poin yang pertama. To begin with. Ya, bagaimana memulainya? Untuk memulai menjadi bagian dari sistem ini, you have to create your own gmail.com account. Anda harus memiliki email Google gitu ya. Kenapa email Google? Karena email Google ini memberikan Anda akses untuk menggunakan Google Drive. Sebenarnya ada email-email yang lain ya, tapi saya lebih merasa mudah bekerja dengan Google. Jadi kalau bisa tolong gunakan saja Google, bikin saja akun email di Google ya, tidak perlu di sistem yang lain supaya memudahkan saya juga untuk bekerja. Selain akun Gmail ini, Anda juga perlu memiliki akun WhatsApp, dan saya yakin semuanya sudah ya, semua sudah punya. Kalau belum punya ya tolong diusahakan ada WhatsApp ya, karena dengan WhatsApp kita bisa berinteraksi lebih cepat, mungkin juga lebih efisien ya, bahkan lebih efektif. Efisien dalam arti mungkin lebih murah ya, efektif, langsung bisa menghasilkan sesuatu yang nyata begitu ya. Terus nanti jika satu saat kita sudah bisa menggunakan SYAM-OK yang milik UNM itu, Anda juga perlu memastikan bahwa Anda bisa mengakses SYAM-OK tersebut. Tapi jika belum, tidak apa-apa ya. Tapi usahakan mulai sekarang Anda sudah membiasakan diri dengan LMS ini. Saya yakin dosen-dosen yang lain sudah menggunakannya, jadi mudah-mudahan Anda sudah mulai terbiasa dengan SYAM-OK. Tapi untuk
untuk intensive speaking tidak perlu khawatir. Saya masih bisa menggunakan WhatsApp untuk saat ini, gitu ya. Itu yang pertama tentang titik awalnya ya. Yang kedua adalah bagaimana Anda mengerjakan setiap tugas yang unit based ini ya, artinya tugas yang berbasis unit dari unit 1 sampai 13 yang ada di materi yang sudah sebagian sudah saya berikan ke adik-adik ya. Saya bilang sebagian karena saya baru berikan unit 1 sampai 6. Saya belum berikan unit 7 sampai 13 karena saya ingin memberikannya nanti setelah mid semester test. Oke. Jadi yang Anda lakukan itu adalah seperti yang sudah saya jelaskan tadi sebelumnya di penjelasan tentang materi ini ya. Ya. Jadi yang Anda lakukan adalah record your own voice working on the exercises in each unit. Artinya rekam suara Anda menjawab latihan-latihan yang ada di dalam setiap unit. Ya, kan Anda sudah saya jelaskan tadi ya. Anda bisa ada dua itu kan, di bagian A Anda menjelaskan gambar atau gambar-gambar yang ada di situ. Di bagian B Anda menjawab Q&A section ya. Di bagian B Anda menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada. Sekali lagi, skip section C, D, E, and F. Jadi langkahi bagian-bagian C, D, E, dan F. However, ya, maksudnya langkahi kecuali Anda diminta ya, kecuali Anda diminta untuk menjawab pertanyaan tersebut atau menjawab pertanyaan di bagian-bagian tersebut. Namun, walaupun saya sudah bilang seperti ini, you may practice working on them in your spare time and if you want to. Jadi walaupun saya tidak minta Anda kerjakan, tapi kalau Anda mau latihan sendiri, ya siapa yang bisa larang gitu ya, silakan saja lakukan. Anda mau rekam, silakan. Anda tidak mau rekam juga tidak apa-apa. Anda bisa bekerja dengan siapapun. Anda bisa bekerja dengan teman sekelas atau Anda bisa bekerja sendiri. Oke ya. Jadi kalau boleh saya menyarankan kalaupun Anda ingin bekerja dengan orang lain, batasi saja di teman sekelas. Ya, jangan terlalu jauh dulu gitu ya. Jadi usahakan try to know your friends, try to know your classmates first before you venture outside your classroom. Itu yang pertama. Yang kedua, ini yang diberi warna ungu ini, each task completed and upload on your Google Drive is equivalent to 1 weekly attendance. Jadi setiap tugas yang Anda selesaikan kemudian Anda unggah di Google Drive Anda, itu sama dengan menyelesaikan satu pertemuan mingguan, gitu ya. Jadi seperti kita kembali ke daftar yang saya buat tadi ini, di sini ya. Gini ya. Jadi Anda menyelesaikan misalnya di pertemuan kedua Anda menyelesaikan unit 1 dengan merekam suara Anda untuk bagian A dan B, itu sama dengan Anda hadir di minggu kedua. Anda kerjakan unit 2, ya, itu sama dengan Anda menghadiri week 3 atau pertemuan ketiga, di minggu ketiga, dan seterusnya. Ya. Dan untuk masing-masing tugas ini Anda memperoleh nilai yang saya sudah jelaskan tadi, 1,5 lebih gitu ya. Sehingga nanti terakumulasi poin di akhir semester Anda kalau Anda kerjakan semuanya ini Anda berhak mendapatkan angka 20 karena Anda sudah mengerjakan semua unit di dalamnya. Ya. Itu yang saya maksud tadi. Kembali ke halaman yang tadi. Jadi sekali lagi, setiap tugas yang Anda kerjakan dan Anda upload di Google Drive itu sama dengan kehadiran mingguan gitu, 1 kali dalam seminggu. Walaupun seperti saya jelaskan di awal, mungkin kita tidak bisa mencapai 16 minggu ya, karena waktu kuliah yang tidak cukup lagi 16 minggu sampai akhir semester ini. Anggaplah setiap minggu itu ada 1 pertemuan ya. Tapi kalau Anda mau bekerja cepat ya, jadi sekali lagi ini ya, saya kesini ya. Jadi kalau misalnya Anda mau bekerja cepat, Anda bisa menyelesaikan unit 1 sampai 6 ini mungkin dalam 2-3 minggu ya. Kalau Anda mau ya, silakan. Anda itu yang saya bilang, itu sebabnya saya bilang
you can work as fast or as as slowly as you want or you can, gitu ya. Anda bisa bekerja secepat atau selambat yang Anda mau, gitu ya. Tapi kalau saya bisa sarankan, sebaiknya Anda bekerja cepat, jangan menunda-nunda, gitu ya. Supaya apa? Supaya nanti pada tanggal 16 Oktober kita bisa benar-benar melaksanakan mid semester test. Dan Anda sudah menyelesaikan semua recordings, ya, sudah menyelesaikan semua rekaman untuk unit 1 sampai 6. Gitu ya. Jadi kalau Anda bekerja cepat dan selesai dalam 2-3 minggu ke depan, ya Anda akan punya banyak waktu untuk mengerjakan yang lain, mungkin, atau banyak waktu untuk mempersiapkan diri sebelum mengikuti mid semester test. Oke? Lanjut ya. Di bagian bawah ini, no need to submit your notes or written reports for each task. All that is needed is the recording of your voice. Jadi, tidak perlu menyerahkan kepada saya catatan Anda. Ya. Jadi, saya tidak memerlukan laporan tertulis untuk setiap unit yang Anda kerjakan. Karena yang saya butuhkan hanyalah rekaman suara Anda. Gitu ya. Menyatakan, menyampaikan jawaban untuk setiap bagian yang sudah ditugaskan. Oke, itu bagian kedua ya, untuk penyelesaian unit-based tasks. Yang ketiga, supaya rapi ya, sebaiknya Anda punya portfolio ya. Portfolio itu artinya punya arsip gitu ya, yang baik, terutama di Google Drive. Jadi nanti kalau kalau belum punya email address atau belum punya email dengan Google, segera buat ya. Dan nanti Anda akan memiliki Google Drive. Nanti Anda belajar, mungkin bisa belajar dari YouTube atau dari teman-teman, bagaimana mengelola Google Drive. Saya tidak akan jelaskan itu dulu karena itu terlalu spesifik. Nanti di dalam Google Drive itu Anda bisa membuat folder-folder ya, sesuai dengan kebutuhan Anda. Folder ini sama seperti kalau kita di rumah tuh punya map gitu ya. Kita punya map khusus ya, yang kita beri nama intensive speaking. Apa isinya? Isinya adalah file-file ya. Kalau di rumah itu mungkin atau di kantor isinya kertas-kertas gitu ya, kertas-kertas dokumen-dokumen gitu. Kalau ini yang digital ini yang di Google Drive isinya adalah file-file yang Anda buat untuk setiap unit. Jadi setiap kali Anda menyelesaikan rekaman setiap unit, Anda simpan di dalam folder itu untuk setiap unit. Kemudian supaya lebih tertib lagi, Anda beri nama setiap rekaman itu seperti yang ada di layar ini. Misalnya nama Anda, katakanlah nama Anda Lisa Blackpink, ya. Kemudian Anda beri itu nama intensive speaking, ya. Tentunya diberi antara di sini dengan penggunaan underscore. Kemudian underscore lagi, baru Anda tulis unit 1. Ya, jadi untuk bagian pertama ini, Anda saya harapkan punya 6 file ya. Di dalam folder intensive speaking itu ada 6 file, masing-masing diberi nama seperti ini ya. Ada unit 1, ada unit 2, unit 3, unit 4, unit 5, unit 6. Semua berisi rekaman suara Anda untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di bagian A dan B di materi yang sudah diberikan. Saya harap ini jelas ya. Jadi nanti pada akhir semester Anda akan mengumpulkan di dalam folder itu rekaman untuk 13 unit tadi. Ya, total 13 unit. Semuanya diberi nama sama seperti ini. Cuma tentunya nama masing-masing unit yang berbeda. Ya, di sini contohnya unit 1. Tentunya akan ada unit 2, unit 3, unit 4, and so on sampai unit 13. Itu semua tersimpan di folder intensive speaking tersebut. Nah, bagaimana caranya supaya saya bisa memeriksa tugas Anda? Nah, caranya adalah Anda kirimkan linknya ya. Link itu tautan ya. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia tautan itu adalah kode-kode elektronik atau kode-kode digital untuk setiap file gitu ya. Yang bisa Anda copy, kemudian Anda paste ke WhatsApp saya gitu ya.
Tapi bukan di WhatsApp saya secara japri ya, jangan japri, jangan jalur pribadi ya. Tapi tolong nanti Anda kirimkan linknya itu di grup, gitu ya, di grup yang sudah dibuat, grup yang sudah ada itu yang ada di WhatsApp, grup kelas Anda. Jadi kelas A, kelas B, kelas C, dan kelas Parepare. Oke, tapi Anda kirimkan nanti setelah saya minta. Kalau saya belum minta jangan kirim, gitu ya. Jadi nanti setiap mahasiswa akan saya minta untuk mengirimkan misalnya link untuk unit 1, ya, Anda kirim. Nanti saya minta lagi, please send me the links to your work on unit 2. Nah, Anda kirim lagi. Saya kirim lagi informasi melalui WhatsApp, please send me the link to your work on unit 10 dan seterusnya, ya. Itu akan saya minta seperti itu secara reguler sehingga nanti saya bisa punya akses untuk semua yang sudah Anda kerjakan. Ini bukan pekerjaan mudah ya, karena saya harus memperhatikan ada ratusan mahasiswa. Ini bukan pekerjaan gampang. Tapi kita jalankan dulu seperti itu ya. Dan media komunikasi kita adalah WhatsApp. Nah, untuk mid semester test tanggal 16 Oktober dan final semester test tanggal 27 November itu berlaku ketentuan seperti yang saya buat di sini ya. Make a 5-minute audio or video recording of yourself. Anda akan saya minta untuk membuat rekaman video atau audio ya. Terserah saya, akan saya minta audio atau video. Dan di dalamnya Anda akan saya minta untuk menjelaskan salah satu bagian dari unit-unit yang sudah Anda kerjakan. Anda belum tahu ya, karena saya yang akan minta nanti, begitu ya. Artinya seharusnya Anda bisa lakukan karena Anda kan sudah latihan sebelumnya, Anda sudah menjawab pertanyaan-pertanyaan di dalamnya dan sudah mengerjakan rekaman-rekaman itu yang sudah Anda simpan di folder di Google Drive. Jadi kalau saya tanya, saya minta Anda untuk menceritakan salah satu di antaranya, seharusnya Anda sudah bisa. Gitu ya. Ya, jadi sama, Anda jelaskan gambar-gambar yang ada di section A atau Anda jawab pertanyaan di section B. Ya, sekali lagi, wait for further or specific instructions regarding mid-semester test tasks. Hal yang sama juga berlaku untuk final semester task. Ini sama saja, informasi yang ada di sini sama saja. Yang beda hanyalah unitnya. Jadi untuk mid semester yang Anda kerjakan itu adalah salah satu di antara unit 1 sampai 6 dan 6. Sedangkan untuk final semester test yang Anda kerjakan adalah salah satu dari materi yang ada di antara unit 7 and unit 13. Unit 7 and unit 13. Begitu ya. Tapi untuk ini Anda harus menunggu informasi dari saya. Jadi jangan kerjakan sekarang, Anda tunggu. Nanti menjelang tanggal untuk mid semester test ya, menjelang tanggal 16 Oktober baru saya akan minta Anda mengerjakan bagian-bagian yang saya tugaskan. Begitu juga untuk final semester test, saya nanti akan memberikan informasi sebelum tanggal 27 November atau pada tanggal 27 November. Oke? Dan tugas Anda selanjutnya adalah mengirimkan jawabannya ke saya melalui grup ya, jangan kirim japri tapi kirim melalui grup supaya bisa saya lacak, supaya bisa saya telusuri secara mudah. Oke ya, mudah-mudahan itu jelas. So that's all about the tasks. Saya kira ini sudah cukup jelas. Kalau ada pertanyaan silakan nanti ditanyakan melalui WhatsApp. Silakan, tapi inilah penjelasan lisan saya mengenai apa yang Anda harus kerjakan dalam semester ini ya. So that's all for now. I wish you all the best this semester and thank you for your kind attention. All the best. Yeah. Good luck.